Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nuraini selaku pembimbing kerja praktik saya di Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terhormat Bapak Azal Arwani Mahfud selaku pengampu mata kuliah seminar kerja praktik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya yang berjudul Rancang Bangun Back-end Sistem Informasi Penjadwalan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah berbasis website. Oke, next. Sebelum memasuki slide yang pertama, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizal Kanavaro dengan NIM 2108096068, kelas TI 5B. Next. Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, yaitu dinas yang terletak di Jalan Madukoro, Blok AA, BB nomor 44, Semarang, Jawa Tengah, Tawangmas, Semarang Barat, memiliki 4 fokus bidang, yaitu bidang GAT atau geologi air tanah, kemudian kelistrikan, kemudian bidang mineral dan batu bara atau bisa disingkat minerba, dan bidang EBT energi baru terbarukan. Kemudian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah memiliki 12 cabang dinas yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah. Peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan, pembinaan data, perencanaan, dan pengembangan energi terkait energi dan sumber daya mineral di wilayah Jawa Tengah. Seperti contoh, bidang kelistrikan memiliki tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan izin ketenaga listrikan, tanggung jawab kepada masyarakat untuk mencukupi kebutuhan listrik. Kemudian untuk bidang geologi air tanah, tugas pokok dan fungsinya contohnya seperti pengelolaan air tanah di lingkungan Jateng, kemudian perhitungan nilai perolehan air tanah di Jawa Tengah, lalu kegiatan kegeologian. Untuk bidang selanjutnya yaitu bidang energi baru terbarukan, memiliki tugas pokok dan fungsi seperti analisis regulasi atau kebijakan energi baru terbarukan, kemudian merumuskan dan menyusun sesuai dengan kewenangan daerah, memfasilitasi pengembangan dan implementasi energi baru terbarukan, mempromosikan dan sosialisasi energi baru terbarukan. Dan bidang terakhir yaitu mineral dan batu bara atau bisa disingkat minerba, mempunyai tugas pokok dan fungsi penerbitan izin pertambangan atau persetujuan teknis izin pertambangan, kemudian pengawasan dan pengendalian tambang, dan lain-lain. Lanjut untuk latar belakang, yaitu pentingnya pemanfaatan sistem untuk mengatur suatu hal dalam sebuah instansi. Singkat cerita, latar belakang dari pembentukan sistem informasi ini yaitu awalnya penjadwalan seluruh pegawai yang ada di Dinas SDM Jawa Tengah ini masih menggunakan metode manual, yaitu melalui Microsoft Excel. Itu akan sangat merepotkan apabila ada perubahan jadwal atau distribusi jadwal, editnya satu-satu seperti itu. Kemudian pemanfaatan sistem digital memudahkan admin dalam mengelola sistem. Melalui sistem informasi ini akan lebih mudah admin atau bidang yang mengelola penjadwalan tersebut dalam mengelola sistem, mengelola jadwal seluruh pegawai. Kemudian kompleksitas penjadwalan manual, seringkali terjadi human error dan tidak efisien. Saking kompleksnya, saking banyaknya data yang diolah, maka kalau
melalui cara manual itu akan sangat merepotkan. Kemudian kebutuhan akurasi dan guna mempercepat proses terkait penjadwalan. Dengan adanya sistem, penjadwalan akan lebih mudah dan lebih efisien. Lanjut, rumusan masalah. Rumusan masalah kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana mengurangi kesalahan manusia dalam penjadwalan pegawai yang dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses penjadwalan pegawai di Dinas SDM. Kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penjadwalan pegawai. Kemudian slide selanjutnya yaitu tujuan kerja praktek. Yang pertama, mengembangkan sistem informasi penjadwalan pegawai. Dari penjadwalan pegawai manual melalui Excel kini dikembangkan menjadi sistem informasi penjadwalan pegawai berbasis website agar masing-masing pegawai dapat mengaksesnya dan admin lebih mudah dalam mengelola penjadwalan. Kemudian yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penjadwalan. Melalui sistem informasi ini, semua pegawai dapat melihat semua jadwal dinas mereka masing-masing, baik dari segi bidang, dari segi cabang, maupun semua pegawai di Dinas SDM. Kemudian yang ketiga, memperoleh pengalaman praktis dalam pengembangan sistem informasi. Dengan merancang sistem informasi ini, saya selaku mahasiswa kerja praktik di Dinas SDM mendapatkan pengalaman praktis dalam mengembangkan sistem informasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill. Secara tidak langsung dalam perancangan sistem informasi penjadwalan ini, saya mendapatkan pengalaman dan keterampilan pengetahuan lebih tentang sistem informasi yang saya rancang di sini, sehingga akan sangat membantu sekali untuk apabila mendapatkan proyek-proyek selanjutnya terkait sistem informasi. Kemudian yang terakhir yaitu memenuhi salah satu mata kuliah di semester 6, yaitu mata kuliah kerja praktik yang diampu oleh Bapak Azal Arwani Mahfud. Next, hasil proyek. Nah, dapat dilihat hasil proyek seperti ini. Yang di kiri ini merupakan laman awal, yaitu laman login. Kemudian yang di kanan ini merupakan laman dashboard, laman setelah login berhasil. Baik, untuk lebih jelasnya dapat didemokan. Nah, ini sudah masuk demo aplikasi, demo sistem informasi. Pertama, dalam mengaksesnya itu kita harus melalui laman login terlebih dahulu. Di sini saya akan login sebagai admin. Masukkan username admin, kemudian passwordnya, lalu klik sign in. Nah, ini login telah berhasil dan lalu masuk ke laman dashboard. Terdapat beberapa tampilan. Ini ada tampilan bidang, cabang, dan pegawai. Kemudian kita klik di data bidang. Nah, ini terdapat data bidang. Kita bisa mendapatkan bidang di sini. Mengisi kode bidangnya, kemudian mengisi nama bidangnya, lalu save. Nanti akan muncul di sini listnya. Kita juga bisa menghapus maupun update. Kemudian ada data cabang. Pada data cabang hampir mirip ya. Ada penambahan cabang atau create, read, dan hapus cabang di sini. Kemudian di menu pegawai, data pegawai ini ada tambah data. Kita bisa mengisi kode pegawai atau ID pegawai, nama pegawai, status pegawai, pendidikan pegawai, nomor telepon, email, terus pilih kita mau warna apa menandai pegawai itu. Contoh ini.
Ini merupakan list nama pegawai yang sudah diinput. Dapat dilihat ada nomor, kode, nama, status pendidikan, email, action. Nah, action ini kita bisa milih, hapus, update, atau lihat jadwal. Seperti itu. Untuk penjadwalan tersendiri seperti ini. Nah, ini penjadwalan. Lalu kita bisa exit lewat sini, pojok kanan atas. Oke, seperti itu demo yang bisa saya sampaikan. Kemudian lanjut ke PPT. Nah, kesimpulan. Selain mencapai tujuan proyek, pengalaman magang ini juga memberikan peningkatan signifikan dalam keterampilan teknis dan soft skill mahasiswa, termasuk pemrograman, manajemen basis data, troubleshooting, komunikasi kerjasama tim, dan manajemen waktu. Proyek ini diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi Dinas SDM dan mengelola penjadwalan pegawai dengan lebih efektif dan efisien. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya selaku peserta, saya selaku presentator, mohon maaf bila ada banyak kesalahan maupun tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.